Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Pertama, banyak-banyaklah bersalawat. Yang kedua, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada pernah dengar nama Yusuf Kalla? Pernah? Beliau kayaknya satu-satunya Indonesia yang 2 kali menjadi wakil presiden. Wakil presiden ke-10 dan wakil presiden ke-12. Ibu tahu orang apa dia? Bugis, ya kan? Nah, ternyata, ibu tahu enggak, Pak Yusuf Kalla itu sepupu sekali dengan bapak saya. Oh. Ngaku. Ngaku, Bu. Begitu di cross check ke Pak Yusuf Kalla, Pak JK, katanya sepupu dengan bapaknya pada saat Latif. Ah, siapa itu? Namanya saja baru saya kenal. Iya kan? Ibu-ibu, kenal Prabowo? Tahu Prabowo? Itu masih saudara sama saya itu, Bu. Ngaku. Begitu juga nanti di akhirat. Ya Allah, saya Islam. Ya Allah, saya Muslim. Ngaku sampean. Kamu ngaku. Kalau kamu Muslim, mana tandanya? Bapak-bapak di sini kan pegawai toh? Misalnya bapak pegawai di mana? Sebut satu. Pak Farhad. Di mana pegawainya? Hah? Hotel. Bapak kalau mau masuk di situ pakai ID card. Bapak-bapak kalau masuk kantor pakai ID card. Ya kan? Itu standar minimal. Saya ngaku pegawai, misalnya pegawai di Apple. Mesti ada standarnya apa? Ini kartuku. Kalau tidak, kamu tidak boleh masuk. Begitu juga Islam. Di akhirat kelak Allah tanya, kalau kamu Islam, mana karaktermu, mana identitasmu? Maka Allah sampaikan, identitas orang Islam itu adalah surah Al-Fat ayat 29. Surah apa, Ibu? Surah apa? Al-Fat 29. Minimal selesai ceramah nanti update status. Identitas umat Islam, surah Al-Fat 29. Surah apa, Ibu? Ayat? Masya Allah. Mari kita dengar bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah. Bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dan Rasul itu, Nabi itu dikasih mukjizat. Mukjizat itu Allah kasih berdasarkan tantangan zamannya. Nabi Musa dikasih mukjizat apa? Tongkatnya bisa jadi ular. Kenapa? Zaman itu tukang sihir paling hebat. Dikasih tongkat, tak. Ular-ularnya Fir'aun habis dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa. Nabi Isa diberi mukjizat apa? Mampu menyembuhkan orang-orang penyakit kusta. Kenapa? Pada saat itu orang mengagungkan ilmu kedokteran. Tapi satu yang tidak bisa disembuhkan, kusta. Nabi Isa dia usap, sembuh penyakitnya dengan izin Allah. Ya, Ibu. Nabi Sulaiman pada saat itu orang mengagungkan kekayaan. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan. Apa kekayaannya? Kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling orang Bugis giginya dikasih emas. Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu orang mengagung-agungkan apa? Sastra, syair. Maka Allah berikan salah satu mujizatnya apa? Quran, yang ketika orang mendengar, Bapak baca sejarahnya Umar bin Khattab masuk Islam, dia kan mau datang mau membunuh Nabi. Balik haluan karena dia bilang, "Kenapa Muhammad kau mau bunuh? Nah, saudaramu sendiri dengan iparmu sudah masuk Islam. Fatimah itu sama suaminya masuk Islam." Ah, benar aja. Iya benar, masuk Islam. Balik haluan dia. Dia masuk ke rumah adiknya. Begitu dia buka pintu, langsung dia banting iparnya. Ternyata kau berbohong, kau ternyata masuk Islam selama ini. Adiknya datang, si Fatimah, dia bilang, "Kenapa kalau kami masuk Islam? Kalau kami masuk Islam, kenapa?" Dia bisik di telinganya Umar, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Dia tebas, dia sikut adiknya, berdarah bibirnya. Lalu adiknya berkata, "Kamu bisa menyiksa fisik kami, tapi kau tidak bisa menguasai akidah saya." Umar lalu berpikir, barusan dia lawan adik saya ini. Ingat Pak, Umar itu tegas tapi lembut hatinya. Pada saat dia duduk, dia kasihan lihat adiknya, dia usap itu, dia ambil kira-kira kalau sekarang sapu tangan. Ya, dia usap itu bibirnya adiknya berdarah, adiknya tepis tangannya, jangan. Lalu dia duduk menyesal, dia pegang kepalanya, tiba-tiba dia lihat ada di bawah tempat duduk ada lintingan-lintingan kertas, bukan kertas, lintingan-lintingan daun kurma. Karena waktu itu tidak ada kertas, Bu. Dia lihat gulungan-gulungannya, apa itu? Tidak boleh kau sentuh. Cobalah saya lihat sedikit kalau bahasa kita. Ayolah saya lihat dulu apa itu. Coba saya lihat. Akhirnya adiknya berikan. Dan apa yang dibaca? Surah Toha ayat 1-5. Lembut hatinya dan menyatakan diri langsung masuk Islam. Kenapa? Kagum dengan kalimat-kalimat yang ada dalam surah Toha. Maka Allah berikan mukjizat Nabi Muhammad. Apa mukjizatnya? Quran. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Nabi, kemudian Umar masuk ke dalam Islam. Lain kali kita cerita ini. Ya, tentang
tokoh-tokoh orang Islam yang masuk Islam. Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku dirinya Islam punya karakter, ciri-ciri, identitas, ID card. Satu, asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang kafir. Tapi ingat, jangan salah paham tentang tegas terhadap orang kafir. Apa itu tegas? Tegas dengan prinsip inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Gaya-gaya saja ini bos. Gaya-gaya. Ladies and gentlemen. Masya Allah. Harus ditanamkan itu dalam diri kita. Saya yakin sedulur-sedulur, tuan-tuan, bapak-bapak, mantap akidahnya. Tapi anak bagaimana? Saya punya kenalan baru hari ini, namanya Kamal. Casingnya Amerika, tapi jiwanya Muslim. Bu, dengar bu. Hei. Bu. Kalau ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Jangan kau harap suamimu. Pasti dia kawin lagi. Percaya bu. Sampai teman saya di Makassar, ibu-ibu, dia bilang kurang ajar itu tetangga saya. Kenapa? Masa baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kuburnya kering, dia kawin lagi Ustadz. Saya bilang teman saya lebih hebat, masih hidup istrinya dia kawin. Ya bu, siapa yang doakan ibu? Anak. Tuan-tuan, bapak-bapak yang saya muliakan, saya cinta karena Allah. Ayo anak-anak kita gimana imannya? Maafkan saya bu, maafkan saya. Anak ibu bawa kok tidak hadir duduk di sini. Mestinya anak kita duduk dengar dakwah. Hah, bahasanya? Minimal nanti dia duduk, ibu nanti pulang jelaskan apa yang saya sampaikan. Harus bu, ada ikhtiar. Nah ibu sekarang, kalau di sini ibu khawatir agamanya anak, ikhtiarnya kirim ke kampung neneknya sekolah. Itulah tugasnya ibu. Sekarang bagaimana ibu yakin agamanya akan selamat kalau sekarang aja ibu tidak bisa kendalikan? Demi Allah, kita akan ditanya. Bapak baca itu sejarah Isra dan Mi'raj. Ada orang tua yang bagus agamanya, sholatnya oke, puasanya oke, hajinya oke, sedekahnya baik. Masuklah dia dalam kelang surga. Ditanya, ya Allah tahan itu bapak saya, itu orang tua saya. Kenapa dia masuk surga? Saya yang masuk neraka karena dia tidak didik saya dengan baik. Tidak pernah saya dikenalkan Islam. Dia sibuk cari nafkah, dia sibuk urus dunia, dia sibuk cari celengannya, depositonya. Tidak pernah saya diajari. Kalau saya masuk neraka, kenapa dia masuk surga? Bukankah dia bertanggung jawab kepadaku? Ingat Quran katakan, anakmu nanti jadi musuh-musuhmu. Maka Allah katakan, Pak Haji, mau kemana? Mau ke surga. Tunggu dulu, belum selesai urusanmu nih. Siapa itu? Anak bungsuku ya Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu makna dari ayat, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai bapak sholat subuh tidak pernah dibangunkan anak. Ini penting. Jangan anggap remeh mendidik anak bu. Penting. Kenapa? Karena itulah masa depan kita ketika di alam kubur. Tuan-tuan yang saya hormati, mau tahu masa depanmu nanti di akhirat? Lihat anakmu sekarang. Lihat anakmu sekarang. Kalau dia masih datang ke masjid berjamaah, insya Allah aman deh. Kalau malam Jumat dia masih baca Quran, buka Yasin, insya Allah bisa kita remah. Kalau kita lihat dia masih pakai jilbab, alhamdulillah. Tapi kalau kau tidak pernah lihat dia sholat, usianya sudah belasan tahun, tidak pernah kau lihat dia datang ke masjid jamaah, tidak pernah kau lihat dia pegang Al-Quran, demi Allah itu tanda-tanda bakal sengsara hidupmu di Quran, di kubur nanti. Ngapain kita jauh-jauh merantau cari dunia ke sini? Dunia hanya sementara. Dunia ini sementara. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya, transit. Dunia aja ini yang hanya paling lama kita hidup 70 tahun, tapi berani kita merantau ke sini untuk memperbaiki dunia. Kenapa untuk akhirat kita tidak abai? Untuk akhirat kita abai. Itulah anak kita. Didik anak. Pulang ini bu, bukan ini perkara gampang. Bukan perkara gampang. Saya yakin tidak ada yang mati kelaparan anaknya di sini. Tapi yang mulai tidak sholat pasti banyak. Ini jangan marah dan merasa tertekan. Ini agar kita sadar untuk kembali evaluasi. Pentingnya menjaga akidah anak kita. Itulah yang disebut asyidda'ul al-kufar. Tegas kepada orang-orang kafir. Bukan tegas itu kita perangi. Bukan tegas kita lempar rumahnya. Itu keliru. Karena agama kita mengajarkan. Jangan kau celah Tuhan-Tuhan mereka. Jangan kau hancurkan rumah ibadah mereka. Yang kita tegas di sini adalah jaga anak kita. Pertama jaga caranya, pendidikan anak kita. Jangan ibu bapak berpikir, ini kan cuma pendidikan. Justru pendidikan itulah pintu masuknya agama. 2, untuk menjaga anak kita. Bapak hati-hati pilih pendidikan.
Kalau boleh saya bersaran, kalau Bapak tidak yakin bisa selamat akidahnya anak di sini, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa kirim ke Indonesia, bawa ke pesantren, minimal 3 tahun, akidahnya kuat, oke, kau kembali ke sini. Kalau ibunya aja tidak sholat, bapaknya tidak sholat, anak kita bergaul bebas, sekolahnya juga sekolah yang tidak pernah belajar agama, bagaimana ibu yakin agama anak kita akan selamat? Saya baru-baru juga ceramah ke Australia. Saya tanya, berapa tahun? Lebih 40. Berapa anaknya? 5. Agamanya? Yang 2 kayaknya masih Islam. Yang 3 sudah tidak jelas. Dari situ saya, kalau boleh, jangan marah Pak, kalau boleh. Kerja, kumpul uang, balik ke Indonesia, selamatkan anak-anak kita akidahnya. 2, pendidikan. Yang kedua, nikah. Hati-hati carikan jodoh. Bolehlah dia menikah dengan beda agama, kemudian masuk Islam seperti bapaknya si Kamal. Boleh, tapi pasangannya harus yakin pandai agama. Kalau kita nikahkan anak kita dengan non-muslim yang tidak seiman dengan kita, lalu anak kita sholatnya juga tidak beres, hampir bisa dipastikan cucunya nanti sudah tidak jelas agamanya. Maka hati-hati milih jodoh. Ini adik-adik yang masih jomblo di sini. Kata Nabi, kau menikahlah dengan 4 pertimbangan. 1, itu agama. Nabi sudah pesan. Li jamaliha, lihat cantiknya. Cantik penting. Kenapa? Dia hampir 24 jam di depanmu. Iya toh? Baru bangun dia. Mau tidur dia lagi. Mau pergi kerja dia lagi. Pulang kerja dia lagi. Jadi kalau jelek nanti cepat ganti casing. Iya toh? Cantik penting, tapi tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang, Pak. Wow, cantik di medsos. Mulus. Oh, kamera 360. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Iya toh? Masya Allah. Cantik ada batasnya. Ya, ibu-ibu, 20 tahun cantik. 17 tahun sweet 17. Wah, memukau. Satu kampung tersenyum dia, terpesona satu kampung. 17 tahun. Balik itu 17. 71. Masih ada yang terpesona. Kau aja senyum, cucumu lari. Dikira mau digigit. Apa? Cantik ada batasnya. Gagah ada batasnya. Bapak-bapak di sini masih cakep semua. Dulu. Sekarang tanya istrimu, Pak. Tanya istrimu. Saya masih cakep. Kalau dia bilang masih cakep, pasti dia bohong. Ibu-ibu, tanya suamimu, kamu masih cantik? Kalau dia bilang masih cantik, pasti kau dibohongi. Iya toh? Cantik ada batasnya. 2, cantik itu subjektif. Subjektif. Cantik menurut Dasar, belum tentu cantik menurut Kamal. Iya toh? Kalau saya ditanya, siapa perempuan paling cantik di dunia, Ustadz? Ada istri saya di samping, pasti. Istri saya dong. Bapak protes, istriku, enggak urus saya istrimu. Iya toh, subjektif. Ada yang suka yang hitam-hitam, ada yang suka yang bening, ada yang suka body gitar. Macam-macam. Iya toh. Macam-macam. Iya toh, itu subjektif. Maka adik-adik sekalian, kalau kau menikahi seseorang karena kecantikan, siap kau kecewa. Kenapa? Pasti ada batasnya. Sampaikan itu ke anakmu. Memang kau lihat cantik sekarang, tapi kalau kau cantik pertimbanganmu, biaya operasionalnya mahal. 2, kata Nabi, ini cantik. Nabi katakan pilihan cantik, tapi jangan prioritas. 2, kata Nabi, pilihlah karena keturunannya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itulah sebabnya orang Jawa mengatakan bebet, bobot, dan bibit. Ya toh? G? J? You understand? Yes. Iya Bu. Tapi tidak boleh prioritas. Penting kita lihat siapa bapaknya. Perlu kita lihat siapa ibunya. Tapi kalau anaknya baik, itulah dia. Yang ketiga, kata Nabi, ini nasihat buat bapak-bapak, pilihkan jodoh untuk anaknya. Yang ketiga, kata Nabi, pilihlah karena kekayaannya. Rasulullah menikahi Khadijah, salah satu pertimbangannya karena Khadijah orang paling kaya di Mekah waktu itu. Penting, tapi jangan prioritas. Kenapa? Kaya ada batasnya. Oh, dia kaya Ustaz, tidak bakal miskin 7 turunan. Betul, masalahnya dia turunan ke-8.
Iya toh. Jangan jadi prioritas. Ya. Yang keempat, kata Nabi. Dengar. Yang keempat. Oh ya. Coba kita ulang apa tadi? Yang pertama, cantik, beautiful. Yang kedua, turunannya. Tiga, kekayaannya. Yang keempat, agamanya, kata Nabi. Mahasiswa saya bertanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan agama nomor 1. Saya bilang, jangan salah dek. Agama betul nomor 4, tapi tidak titik di situ hadis. Koma, lalu ada di bold, huruf besar, kapital, kasih tanda centang, lalu di stabilo. Ya kira-kira seperti itu kalau sekarang ya. Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kamu akan dapat semuanya. Ada orang cantik bu, cantik betul, tapi akhlaknya kesurupan. Iya toh? Iya. Ada lagi mukanya, Masya Allah, akhlaknya baik, tapi mukanya hancur. Iya kan? Iya. Ada lagi kaya, wih, tapi mulutnya kasar. Iya kan? Itulah sebabnya Nabi katakan, tidak mungkin ada perempuan berkumpul tempat-tempatnya. Dialah cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, hafal Quran. Kalau ada bapak ibu tahu di sini, tunjukkan saya. Saya juga masih mau pak. Iya. Kan susah untuk kumpul keempat-empatnya. Maka Nabi tegaskan, utamakan agamanya. Kalau dia miskin, maka agamanya akan memperkaya dengan akhlaknya. Kalau dia tidak cantik, maka tutur katanya akan mempercantik kelakuannya. Paling sial dialah jelek, keturunan tidak jelas, pengangguran, agama tidak jelas. Emangnya waktu kau pilih tutup mata? Ya, tuh, dengar, ya. Maka hati-hati milihkan jodoh anak kita supaya apa? Agamanya selamat. Bolehlah kita nikahkan dengan orang sini, tapi harus yakin anak kita bisa bimbing dia. Kalau anak kita perempuan, agamanya juga tidak jelas, sampai menikah tidak pakai jilbab, 2 tahun dia pacaran, menikah dengan orang beda agama, hampir bisa dipastikan akan hilang agama anakmu. Ibu-ibu sekarang kalau anaknya pacaran dianggap biasa. Siapa bilang itu biasa? Itu kiamat. Kenapa? Saya tahu bu, karena banyak ibu-ibu curhat. Rata-rata ibu-ibu curhat yang tidak saling menghargai karena lama pacaran. Ya pacaran 3 tahun. Pasti dalam 3 tahun itu berapa kali dia bohong. Dalam 3 tahun itu berapa kali dia selingkuh. Dan bertengkar, kebiasaan itu dibawa setelah menikah. Akhirnya sudah ada anaknya, tidak ada saling penghormatan. Kenapa? Sudah saling menghina. Gimana dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, ngomong aja sama istri kasar. Ngomong aja sama suami kasar. Woi pak, di mana kau? Cepat kau pulang. Waduh, suami istri kok begitu? Padahal Nabi katakan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, itu salah satu perintah Nabi dari 5, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Kalau kita orang Bugis, itu kalau kita bukan orang banyak, tapi kita itu kalau bahasa Jawa sampean, panjenengan. Itu kita itu. Mestinya ibu panggil suami panjenengan. Jangan kupikir, "Oi, kau di mana ini?" Ya ketawa, saya serius ini. Ya, pilihkan. Itu namanya tegas, hati-hati milih jodoh. Tegas itu. Hati-hati milihkan sekolah. Baru lahir ini yang mestinya nomor 1. Pilih nama-nama Islami. Coba kalau namanya Kamal, pasti orang bilang Islam. Tapi kalau diberi nama John Albert, orang ini Muslim, mu'allab. Tapi kalau namanya Muhammad Jamil, pasti orang Islam. Kalau dia perempuan, kasih nama-nama Islam. Misalnya, kasih nama apa? Aisyah, Humaira. Jangan kau pikir apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau dalam guangan ini tidak ada semua nama. Bagaimana ibu mau komunikasi? Halo, ada Anu? Anu siapa? Itu yang ceper. Banyak ceper. Bayangkan pak. Coba, saya dosen komunikasi. Nama itu simbol dan bisa mewakili karakter orang. Ketika bapak dengar nama saya, Dasat Latif, pasti bapak bisa bayangkan. Oh, Ustadz Sulawesi, selalu pakai putih-putih, yang selalu bilang beleng-beleng. Itu dari simbol. Maka nama itu penting bu. Dan itu bukan cuma di dunia, di akhirat. Sampai di akhirat, anak bapak kasih nama. Lahir cucu, nah saya kasih ke Khalid. Ini Khalid, salah satu panglima perang Umar bin Khattab yang menyeberangkan Islam sampai ke daratan Eropa. Ini Khalid nak.
Nah, saya kasih kau nama Sumayyah. Kalau dia perempuan. Apa itu nak? Ini Sumayyah, perempuan pertama. Dia budak, hamba sahaya. Tapi membela akidahnya, dia rela mati. Dialah perempuan pertama yang jihad fisabilillah. Ditombak oleh Abu Jahal. Saya mau kau punya akidah seperti Sumayyah. Kasih nama, kau siapa namamu nak? Lionel Messi. Baru PC. Iya kan? Nama penting. Ya, coba kalau nama anak kita, ya Khumaira, dipanggil, ya Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya. Orang doakan. Ya, itu tegas namanya. Jangan kita keikut-ikutan. Ah, ini untung alhamdulillah saya ingat. Ibu juga hati-hati, sudah menikah tidak boleh itu nama suamimu di belakang. Tidak boleh, tetap nama bapakmu. Itu budaya barat itu, Bu. Misal, istri saya, ini bapak-bapak yang salah juga. Kenapa mesti nama suami, namamu di situ? Ya misalnya saya, istri saya namanya Naura Nasrun. Jadi kalau saya ganti di situ Naura Dasat, berarti anaknya si Dasat. Iya kan? Itu budaya Eropa. Budaya Muslim, Naura Dasat, anak saya. Makanya sama-sama Naura. Mamanya namanya Naura Nasrun, anak saya namanya Naura Dasat. Boleh Dasat di belakangnya, tapi ada kalimat Naura istrinya Dasat. Boleh kalau begitu, tapi kan repot. Yang ketawa saya serius ini, Bu. Ya, itu nama penting. Itu bagian dari ketegasan. Bapak kasih nama anak ke barat-baratan, kan tidak jelas agamanya. Coba kalau langsung dikasih nama Muhammad Ibrahim, orang pasti bilang Muslim dia. Dan coba lihat itu, nama Muhammad. Saya kemarin jalan-jalan tidak tahu daerah mana itu, yang ada bintang-bintang situ. Saya cuma pancing kau juga. Ibu ini, dia tunggu saya salah, Pak. Ya, nama Muhammad disimpan di atas satu-satunya, Muhammad Ali. Itu berarti nama penting. Coba kalau bukan Muhammad Ali namanya, tidak mungkin dia di atas. Nama penting, Pak. Itu bagian daripada tegas asidak walal kufar. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Ayat tadi pertama tegas kalau keluar, kalau kita, ya. Kemudian kafir, ini yang saya lupa. Apa itu kafir? Orang yang berbeda dengan agama kita. Saya pernah lagi ceramah, ditanya sama non-muslim, kenapa kami disebut kafir? Jangan salah paham, kafir itu bukan maknanya kasar. Kafir itu yang menyembunyikan, tertutup. Kenapa disebut menyembunyikan? Karena dia tidak mau mengakui keesaan Allah, maka disebut dia kafir. Kafir itu ada dua, kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi mau kerja sama-sama kita. Ada itu namanya Pak Albert selalu ikut saya selama di sini. Beda agama, tapi dia bantu saya dalam dakwah. Soal Tuhannya urusan dia. Itu yang disebut kafir zimmi. Mereka yang mau bekerja sama dengan kita. Kata Nabi, kalau kau ganggu dia, saya musuhmu nanti di akhirat. Ada yang disebut kafir harbi. Apa itu? Yang ganggu kita. Kita mau sholat dilempar kepala kita. Kita mau puasa dilarang. Itu kata Nabi, boleh kau lawan. Tapi kan tidak ada begitu di sini. Nah, yang kedua, tanda orang Islam, ingat baik-baik, Bu, surah Al-Fat ayat 29. Pertama, tegas kepada orang kafir. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Orang Islam itu bersaudara. Dia tidak lihat rambutnya keriting atau putih atau pirang. Selama dia la ilaha illallah, itu saudaramu. Meskipun rasnya berbeda, itu saudaramu. Meskipun negaranya berbeda, itu saudaramu. Kan yang dipersaudarakan bukan karena ras, bukan karena darah, tapi akidah. Bahkan Nabi katakan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Bu, Ibu coba lihat badan. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Ya toh? Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Iya, begitu mestinya kita di sini. Begitu mestinya kita di sini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Satu yang ada masalah, kita bantu sama-sama. Itulah orang Islam. Ada orang baru masuk Islam, Pak. Meskipun dia kaya, dia boleh dan berhak mendapat zakat. 8 golongan orang berhak mendapat zakat. Satu diantaranya mu'allaf. Orang baru masuk Islam, meskipun dia kaya raya, boleh dikasih zakat. Tujuannya apa? Loh, kamu ditinggal oleh keluargamu karena kau udah beda agama dengan mereka. Sekarang kau saudara saya, ini loh penghargaan. Jangan cemas, kami saudaramu yang baru. Itu makna pemberian zakat. Maka kita bersaudara. Umat Islam itu seperti badan ini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Coba lihat, si Kamal pergi menyatakan cinta. Jalan-jalan dia.
Tiba-tiba tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh. Seluruh tubuh bereaksi. Mulut dulu tuh yang bereaksi. Reaksi berikutnya mata mencari. Reaksi berikutnya mulut meniup. Reaksi berikutnya tangan mengusap. Waduh. Iya toh, padahal kaki yang bermasalah. Nggak ada orang tahan tuh kakinya. Jalan kau, siapa suruh kopi jalan kau. Itulah Muslim. Itulah Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ini pegang erat-erat sebagai perantau, sebagai orang yang tinggalkan dan kita tinggal di negara ini, kita bersaudara. Saudara kita satu saudara seagama, yang kedua meskipun kita beda agama, kita saudara sebangsa. Persatuan Indonesia sila ketiga. Kita bersaudara. Cuma kadangkala yang membuat kita berpecah belah satu, gosip. Gibah. Duduk begini tuh masih gosip-gosip tuh. Dia terlambat datang temannya dilihat dari kepala. Dia enggak gosip tapi mukanya sinis. Sudah sinis? Dari itu. Apa? Kenapa? Jilbabnya enggak seragam. Iya. Kayak umbul-umbul. Dia dengar yang kau gosipi, besok dia tidak datang lagi, putus persaudaraan. Iya, ibu-ibu memang itu penyakitnya tukang gosip. Saya aja ada yang gosip saya. Jadi itu juga bajunya yang di YouTube. Bu, ada biasa yang berapologi. Itu kan benar. Yang saya sampaikan betul begitu sifatnya. Justru betulnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Tidak ada alasan bisa cerita orang. Tidak ada. Jangan cerita jeleknya orang. Dia jelek urusannya dengan Allah. Jangan kau tambah-tambah. Rajin betul pengajian. Tapi suaminya selingkuh. Memangnya dia senang kalau suaminya selingkuh? Iya. Kita kan suka tambah, suka ikut campur. Biar bukan urusan kita, campur aja dari kerjanya. Hati-hati bu yang suka ikut campur, nanti takdirmu seperti toge. Tahu toge? Coba lihat itu toge. Pecel ada. Gado-gado. Tempe. Soto Banjar. Maka dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semuanya bengkok. Itulah makna dari ayat ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia. Jadi penjelis taklim yang baik, orang datang dia baru belajar kasihan agama, dia datang mau cerita aib, maka ibu yang baik dia katakan, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Itu yang bagus. Jangan malah dicambah. Oh iya. Padahal nggak tahu urusan tuh. Jangan ketawa, saya serius ini.